wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Alisa Fitri. Saya dari 11 MIPA 3. Saya kelompok 3 dan absen saya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Maulana Ramadhani, kelas 11 MIPA 3, absen 9, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rahmawati dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Gita Meliana, nomor absen 21. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afid Fadila Putra Sadi dari kelas 11 MIPA 3, absen 27. Saya kelompok 3. Saya Ratna Dewi dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 33 dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang sumber penerimaan dan pengeluaran APBN. 1. Pengertian. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun tertentu, yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. 2. Tujuan. APBN disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Tujuan. A. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. B. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang C. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. D. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. E. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses memprioritaskan. 3. Fungsi. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN memiliki 3 fungsi, yaitu A. Fungsi alokasi, memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan yang dihimpun pemerintah selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhan. B. Fungsi distribusi, diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat berupa subsidi, premi, dan dana pensiun. C. Fungsi stabilitas, pelaksanaan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan, tertib anggaran, akan dapat menjaga kestabilan arus ruang dan arus barang sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomian nasional. Pendapatan dan hibah. Pendapatan negara merupakan salah satu penambahan kekayaan bersih di dalam sebuah negara. Ada beberapa sumber pendapatan negara, yaitu sebagai berikut. 1. Penerimaan dalam negeri. A. Penerimaan perpajakan. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 sektor, yaitu A. Pajak dalam negeri, pajak penghasil migas dan non-migas, pajak pertambangan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan lainnya, pajak perdagangan internasional, bea masuk atau pajak impor. 2. Penerimaan bukan pajak. Penerimaan sumber daya alam, minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, bagian laba BUMN, penerimaan negara bukan pajak lain. 2. Hibah. Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah, tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang dapat didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Lembaga internasional yang pernah memberi bantuan pada Indonesia adalah Bank Dunia, World Bank, Asian Development, Bank ADB, dan International Monetary Fund (IMF). Pengertian pengeluaran. Pengeluaran seringkali disebut dengan biaya atau belanja yang dikeluarkan oleh negara. Belanja negara adalah pengurangan nilai kekayaan bersih dari suatu negara oleh pemerintah dalam periode tertentu. A. Pemerintah pusat. A. Belanja pegawai untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. Belanja bantuan sosial. B. Belanja barang, yaitu untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang C. Belanja modal, belanja bunga dan simpanan, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang D. Belanja energi dan non-energi. Pemerintah daerah, antara lain dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Yang ketiga, dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran merupakan salah satu keadaan di mana pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan dengan belanja negara. Defisit merupakan belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara. Pembiayaan bersih. Pembiayaan APBN merupakan suatu penerimaan yang harus dibayarkan kembali atau pengeluaran yang diterima kembali. Pinjaman luar negeri sekarang dianggap sebagai komponen pembiayaan. Oleh karena itu, penerimaan negara ialah semua penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah. Karena pinjaman luar negeri wajib dibayar kembali, maka hal itu tidak digolongkan sebagai penerimaan negara. Pun unsur pembiayaan muncul dengan tujuan 1. Apabila APBN mengalami defisit. Unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana cara menutup defisit, misalnya dengan cara berhutang ke luar negeri. 2. Apabila APBN mengalami surplus, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana surplus kelebihan itu akan digunakan. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.